Ratusan tahun dijajah, ribuan benda berharga dari Nusantara ikut dibawa ke luar negeri. Sebagian jadi koleksi museum terkenal, sebagian lagi menghiasi rumah keluarga bangsawan Eropa, bahkan ada yang sampai sekarang masih diperebutkan status kepemilikannya. Bagaimana kalau aku ajukan pertanyaan yang jarang orang pikirkan? Mungkinkah semua ini suatu hari nanti kembali ke Indonesia? Di video ini kita bakal bahas beberapa harta karun Indonesia yang masih berada di luar negeri, beserta kisah panjang di balik perjalanannya. Kalau kita mendengar harta karun Indonesia di luar negeri, banyak orang langsung mengira semuanya dicuri. Padahal kenyataannya lebih rumit. Ada yang dibawa sebagai rampasan perang, ada yang disita setelah kerajaan-kerajaan Nusantara ditaklukkan, ada yang dijadikan hadiah politik di masa kolonial, sampai diperjualbelikan secara ilegal. Belum lagi pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 ketika para kolektor Eropa berlomba-lomba mengumpulkan benda-benda eksotis dari berbagai penjuru dunia. Selama ratusan tahun ini, ribuan benda bersejarah akhirnya tersebar ke museum, universitas, bahkan koleksi pribadi di berbagai negara. Sebagian memang sudah berhasil dipulangkan ke Indonesia lewat program repatriasi, tapi jumlahnya masih sangat sedikit. Nah, salah satu yang paling menarik itu berasal dari kerajaan terbesar yang pernah berdiri di Nusantara, Majapahit. Majapahit bukan cuma meninggalkan kisah tentang kejayaan Nusantara, tapi juga pusaka-pusaka yang sekarang justru berada ribuan kilometer dari tanah asalnya. Salah satunya adalah 4 pataka bernama Sang Dwija Naga Nareswara, Sang Hyang Baruna, Sang Padmanaba Wiranggari, dan Hyang Naga Ama Waphumi. Semuanya dibuat di masa kerajaan Singasari, sekitar abad ke-12 hingga ke-13, kemudian diwariskan kepada Majapahit. Dalam berbagai catatan sejarah, pataka-pataka ini ikut menyertai perjalanan penting kerajaan, mulai dari peperangan, ekspedisi Pamalayu, hingga menjadi simbol resmi pemerintahan Majapahit. Yang menarik, masing-masing pataka punya makna tersendiri. Ada yang melambangkan kekuatan dan keadilan, ada juga yang jadi panji armada laut Majapahit. Bahkan, salah satunya dipercaya jadi pataka pertama yang mengibarkan panji kebesaran Majapahit. Tapi keempat pusaka ini sekarang berada di Metropolitan Museum of Art, New York, Amerika Serikat bersama dengan benda peninggalan-peninggalan Majapahit lainnya. Dan untuk masuk ke museum ini, kamu harus membayar puluhan dolar. Sampai sekarang belum ada penjelasan pasti nih, bagaimana benda-benda ini bisa berpindah ke sana. Yang jelas, keberadaannya jadi pengingat kalau sebagian warisan berharga Nusantara masih tersimpan jauh dari tempat aslinya. Dan ternyata bukan cuma pusaka Majapahit. Sebuah berlian milik Kesultanan Banjar juga sampai sekarang masih menghiasi koleksi kerajaan Belanda. Kalau ada satu benda bersejarah Indonesia yang sampai sekarang masih jadi simbol luka kolonial, mungkin berlian Banjar adalah salah satunya. Berlian yang juga dikenal sebagai Intan Sultan Adam ini adalah pusaka Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan sekaligus lambang kedaulatan kerajaan. Konon intan ini berasal dari kawasan tambang intan di Martapura dan sebelum dipindahkan ke Belanda ukurannya diperkirakan mencapai sekitar 70 hingga 80 karat. Bahkan ada sumber yang menyebutnya lebih dari 100 karat saat masih berupa batu mentah. Tapi semuanya berubah setelah pecahnya Perang Banjar pada tahun 1859 ketika Belanda masih mengalahkan Kesultanan Banjar dan membubarkan kerajaan ini. Di tahun 1860, berbagai pusaka kerajaan disita termasuk berlian ini. Berlian ini kemudian dibawa ke Batavia sebelum dikirim ke Belanda sebagai rampasan perang. Menariknya, batu ini sempat ditawarkan kepada Raja Willem III. Tapi sang raja menolaknya karena bentuk berlian mentah dianggap kurang menarik. Akhirnya, berlian ini dipotong dan diasah sampai ukurannya menyusut menjadi sekitar 36 karat. Dengan harapan lebih mudah dijual, ironisnya, upaya ini tetap gagal. Pada akhirnya, berlian disimpan sebagai koleksi Rijksmuseum di Amsterdam. Sejarawan Belanda Caroline Rienhuizen bahkan menyebut berlian Banjar sebagai saksi bisu kekerasan kolonial yang seharusnya tidak jadi milik Belanda. Sampai sekarang, berlian Banjar masih menjadi salah satu artefak yang paling serius disebut dalam wacana repatriasi atau pemulangan benda-benda bersejarah Indonesia. Kalau sebelumnya kita membahas pusaka dan berlian, kali ini yang hilang justru sebuah batu prasasti. Namanya Prasasti Sangguran, tapi lebih dikenal di keluarga negeri sebagai batu minto.
Prasasti dari Jawa Timur yang dibuat di tahun 928 Masehi ini kini berdiri di halaman rumah keluarga bangsawan Inggris Lord Minto di perbatasan Inggris dan Skotlandia. Sudah melewati 2 abad musim dingin, salju, dan tidak terawat. Batu ini bukan sembarangan prasasti. Isinya mencatat sejarah penting kerajaan Mataram kuno di masa Empu Sindok, lengkap dengan informasi tentang pemerintahan, wilayah suci, sampai kehidupan masyarakat saat itu. Menariknya lagi, di dalam prasasti juga tertulis menu makanan seperti rujak dan dodol yang menunjukkan makanan ini sudah dikenal lebih dari 1000 tahun lalu. Prasasti ini dibawa keluar dari Jawa pada tahun 1812 atas perintah Thomas Stamford Raffles sebagai hadiah untuk atasannya Lord Minto, Gubernur Jenderal Inggris di India. Nah, sejak saat itu Batu Minto tidak pernah kembali ke Indonesia dan sudah lebih dari 2 abad berada di halaman kediaman keluarga Minto. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah lama mengupayakan pemulangannya, tapi sampai sekarang prosesnya masih menemui berbagai kendala diplomatik dan hukum. Padahal, bagi banyak sejarawan, prasasti Sangguran bukanlah sekadar batu, melainkan dokumen penting yang merekam perjalanan sejarah Nusantara. Oke, kita tadi udah bahas benda-benda pusaka, berlian, dan prasasti. Kali ini yang berada di luar negeri adalah sebuah mahakarya sastra. Namanya Lagaligo, epos masyarakat Bugis yang diakui sebagai salah satu karya sastra terpanjang di dunia. Lagaligo mengisahkan asal-usul manusia, para raja, sampai kehidupan masyarakat Bugis di masa lampau yang membuatnya luar biasa. Karya ini diperkirakan memiliki sekitar 360.000 bait, bahkan diyakini jumlah aslinya lebih banyak karena sebagian naskah telah hilang atau belum ditemukan. Sebagai perbandingan, panjangnya jauh melampaui epos terkenal seperti Iliad dan Odyssey karya Homer. Ironisnya, naskah asli yang paling lengkap justru tidak berada di Indonesia. Manuskrip itu justru disimpan di perpustakaan Universitas Leiden Belanda, sementara salinan dan fragmen lainnya tersebar di berbagai museum, perpustakaan, dan koleksi di sejumlah negara. Bagi masyarakat Bugis, Lagaligo bukan cuma cerita kuno. Naskah ini jadi sumber penting untuk memahami sejarah, budaya, bahasa, hingga cara pandang masyarakat Sulawesi Selatan berabad-abad yang lalu. Karena nilai sejarahnya yang sangat tinggi, Lagaligo juga sudah diakui UNESCO sebagai bagian dari warisan dunia melalui program Memory of World. Dan daftar ini belum berakhir. Thomas Stamford Raffles juga membawa pulang koleksi topeng dan wayang dari Nusantara yang hingga kini masih tersimpan di Inggris. Kalau nama Thomas Stamford Raffles selama ini dikenal sebagai pendiri Singapura modern, di Indonesia ia juga dikenang sebagai pejabat kolonial Inggris yang membawa pulang ribuan benda bersejarah dari Nusantara. Saat meninggalkan Jawa pada tahun 1816, Raffles membawa koleksi berupa wayang, topeng, arca, koin, alat musik, sampai manuskrip. Sebagian koleksinya dari Sumatera memang hilang ketika kapalnya tenggelam pada tahun 1824, tetapi ribuan benda lainnya berhasil tiba di Inggris. Sekarang sekitar 2.100 koleksi yang berkaitan dengan Raffles tersimpan di British Museum, sementara manuskrip Melayu dan Jawa lainnya berada di British Library serta Royal Asiatic Society. Sebagian koleksi ini pernah dipamerkan mulai dari topeng kayu berlapis emas, wayang kulit, hingga benda-benda budaya Jawa yang dikumpulkan Raffles selama bertugas di Nusantara. Nah, semua yang kita bahas hari ini hanyalah sebagian kecil dari warisan Indonesia yang sekarang telah berada di luar negeri. Jumlah pastinya belum diketahui. Pemerintah Indonesia pun mengakui belum ada valuasi resmi karena nilai sejarah dan budayanya tidak bisa diukur cuma dengan uang. Meski begitu, upaya pemulangan terus dilakukan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berhasil membawa pulang sejumlah artefak dari Belanda dan kini repatriasi sudah menjadi salah satu prioritas pemerintah. Jalannya memang panjang karena melibatkan diplomasi, hukum internasional, sampai negosiasi dengan museum dan negara pemilik koleksi. Mungkin kita belum tahu kapan semua warisan Nusantara itu akan pulang. Tapi satu hal yang pasti, setiap artefak yang berhasil kembali bukan cuma membawa pulang sebuah benda, melainkan juga sepotong sejarah dan identitas bangsa yang sempat tercerai dari tanah kelahirannya.